Halo Mapren. Sebelum kita masuk ke materi, tahukah kalian apa perbedaan fisiologi tumbuhan dan fisiologi tanaman? Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang membahas proses-proses yang terjadi dalam tubuh tumbuhan pada tingkatan molekul dan seluler. Sedangkan fisiologi tanaman adalah ilmu yang membahas proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tanaman pada tingkatan individu dan populasi. Jika kita berbicara fisiologi tanaman, tentunya kita juga berbicara fotosintesis. Fotosintesis merupakan gabungan dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis artinya proses pengolahan dengan menggunakan bahan tertentu. Jadi, pengertian fotosintesis adalah proses pembuatan energi yang diperlukan tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari serta bahan-bahan pendukung seperti CO2, air dan unsur hara yang berguna untuk kelangsungan hidup suatu tumbuhan. Untuk bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna, tumbuhan harus memiliki klorofil atau zat hijau daun untuk bisa menghasilkan makanan sendiri. Klorofil sendiri adalah zat penghijau tumbuhan yang paling penting dalam proses fotosintesis. Jika suatu tumbuhan tidak memiliki klorofil, maka bisa dipastikan bahwa kelompok mereka tidak menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Namun bisa dengan cara lainnya, seperti mungkin parasit dengan tumbuhan lain dan sebagainya. Ini merupakan faktor terpenting kedua, yang menentukan proses fotosintesis bisa terjadi atau tidak. Bisa dibilang, tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis jika tidak ada cahaya matahari. Itulah mengapa fotosintesis selalu terjadi pada siang hari, tepat di mana cahaya matahari sedang terik-teriknya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin cepat mekanisme fotosintesis yang terjadi, dan semakin banyak pula zat makanan yang dihasilkan. Air juga sangat penting untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Namun jika sekiranya tumbuhan tidak mendapatkan air yang cukup dari hujan, setidaknya masih ada akar yang bisa menyerap sisa-sisa air di tanah. Kemudian, jika tumbuhan mengalami kekeringan, maka jaringan stomata pada daun akan tertutup. Dan hal itu akan membuat fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna. Komposisi untuk fotosintesis akan lengkap jika kebutuhan karbon dioksida sudah terpenuhi. Di mana karbon dioksida yang digunakan adalah hasil sisa respirasi dan manusia dan juga hewan. Jadi semakin banyak karbon dioksida yang diserap oleh jaringan stomata tumbuhan, maka semakin sering tumbuhan melakukan fotosintesis. Fotosintesis terjadi ketika sinar matahari mengenai kloroplas. Kloroplas terdapat di sel daun yang mengandung klorofil, yaitu zat hijau atau pigmen daun. Klorofil berperan menyerap energi dari cahaya matahari. Energi yang diserap ini digunakan untuk menyatukan karbon dioksida dengan air sehingga membentuk gula atau glukosa yang digunakan sebagai sumber energi bagi seluruh tumbuhan. Glukosa juga bersama mineral dan nutrisi lainnya yang diserap melalui akar tumbuhan di tanah dan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Produksi sisanya yaitu oksigen yang dilepaskan ke udara. Daun merupakan lokasi utama terjadinya fotosintesis dan memiliki beragam adaptasi untuk tujuan tersebut. Laminah atau bilah daun memiliki bentuk datar dan permukaan lebar untuk menyerap cahaya matahari. Stomata atau pori-pori di permukaan bawah laminah memungkinkan gas karbon dioksida dan oksigen keluar masuk daun. Lalu jaringan pembuluh yang ekstensif membawa air ke daun dan mengangkut glukosa hasil fotosintesis ke bagian lain tumbuhan.
Terima kasih telah menonton video ini. Namun untuk terus mendukung channel ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini serta aktifkan tombol lonceng untuk update video-video terbaru dari kami.